Assalamualaikum. Kali ini aku akan menceritakan kisah horor, yaitu creepypasta. Bagi teman-teman yang gak tahu creepypasta adalah legenda yang berhubungan dengan horor yang telah tersebar di internet yang kemudian dijadikan konten horor yang diunggah ke internet. Creepypasta berisi berupa cerita paranormal singkat yang dibuat pengguna dan dimaksudkan untuk menakut-nakuti pembaca. Singkatnya, creepypasta adalah cerita horor yang tersebar di internet dan dibuat oleh pengguna. Istilah creepypasta ini berasal dari kata copypasta, yaitu gabungan dari kata copy dan paste. Cerita yang pertama, rumah tua di pinggir kota. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir kota, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Konon katanya, siapapun yang berani menginap di sana pada malam hari akan mendengar suara-suara aneh. Seorang pemuda yang penasaran memutuskan untuk menghabiskan malam di sana. Setelah beberapa jam, ia mulai mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Saat ia memutuskan untuk memeriksa, ia menemukan sebuah pintu terkunci yang tak pernah ada sebelumnya. Penasaran, ia membuka pintu tersebut dan menemukan sebuah kamar kosong yang dipenuhi cermin besar. Di dalam cermin itu, ia melihat dirinya sendiri, namun dengan wajah yang sangat berbeda, menyeramkan, dengan mata yang kosong. Ketika ia menoleh, sosok tersebut sudah ada di belakangnya, dan semuanya menjadi gelap. Cukup creepy sih. Oke, lanjut cerita yang kedua. Siapa yang menyentuh ponselku? Suatu malam, seorang wanita sedang duduk di ruang tamunya sambil menonton televisi. Ia menerima pesan dari temannya dan mengatakan dia akan datang sebentar. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Namun, saat wanita itu melihat ke layar ponselnya, ia terkejut karena pesan yang masuk ternyata berasal dari dirinya sendiri. Isi pesan itu hanya satu kalimat. Siapa yang menyentuh ponselku? Wanita itu merasa panik dan melihat ke sekelilingnya. Namun, tak ada seorang pun yang ada di rumahnya. Pesan tersebut semakin mengerikan ketika ia membaca pesan berikutnya yang mengatakan, "Aku di belakangmu." Saat ia berbalik, ia tidak melihat siapapun. Tetapi ponselnya tiba-tiba mati sendiri. Lagi di rumah sendirian, tiba-tiba ada chat pesan masuk dan bilang, itu siapa yang nyentuh ponselnya dia? Padahal dia lagi main HP. Terus pesan yang kedua ada di belakang, padahal gak siapa-siapa. Merinding guys. Oke, lanjut yang ketiga. Terkurung di dalam lift. Seorang pria yang sedang terburu-buru menuju ke lantai atas gedung masuk ke dalam lift. Tanpa sengaja, ia menekan tombol lantai yang salah, dan lift mulai bergerak ke lantai bawah yang tidak ia kenal. Setelah beberapa detik, pintu lift terbuka dan ia mendapati dirinya berada di ruangan bawah tanah yang gelap banget. Suara gemersik terdengar semakin dekat. Ketika pria itu memutuskan untuk mencoba keluar dari lift itu, ia tersadar bahwa pintu lift itu nggak kebuka. Panik dong. Terus dia mulai tuh menekan tombol pintu darurat. Namun gak ada respon. Tiba-tiba pria tersebut dengar tuh ada suara halus di telinganya yang bilang, "Kenapa kamu meninggalkanku di sini?" Pria itu menoleh ke belakang dan melihat ada sesosok bayangan
yang bergerak mendekatinya. Lanjut. Judulnya Pesan Suara Misterius. Ada seorang pria yang menerima pesan suara, ya voice note di ponselnya, yang berasal dari nomor yang tidak dikenal. Begitu dia memutar mendengarkan pesan itu, suaranya terdengar familiar di kupingnya. Kayak kenal ini, seperti suara ibunya. Namun, suara itu terdengar cemas, seperti berusaha untuk memberikan peringatan kepada dia. Yang bilang, jangan kembali ke rumah. Aku bukan ibumu lagi. Dia itu merasa ngeri dan segera menelpon ibunya. Ditanya tuh ke ibunya. Ibunya mengangkatnya sih, nelponnya pakai suara biasa dan kadang terdengar aneh. Pria tersebut bingung dong. Ibunya malah bertanya dengan bingung, "Aku sedang berada di rumahmu. Kenapa? Ada yang salah?" Terus yang nelfon siapa? Kalau ibunya ada di rumah. Lanjut. Selanjutnya, penampakan di cermin. Seorang gadis, ia merasa aneh setiap kali dia melihat ke sebuah cermin besar yang ada di kamarnya. Setiap kali ia menatap cermin tersebut, dia tuh merasa ada yang berbeda dengan bayangannya. Namun, cewek tersebut mengabaikannya. Nah, suatu malam, saat dia sedang mengeringkan rambutnya, ia kembali menatap ke cermin. Dan kali ini, dia melihat bayangannya sendiri. Tapi ada yang aneh. Dia melihat bayangannya itu berdiri tegak di belakangnya. Padahal si perempuan itu lagi duduk. Ketika ia berbalik buat mastiin, itu gak ada siapa-siapa. Tapi waktu dia balik lagi ke depan cermin, dia ngeliat bayangan itu masih ada. Bahkan mulai tersenyum lebar. Ngeliat itu, cewek itu ketakutan. Gadis itu berlari keluar kamar dan membuang cermin itu keluar jendela. Lagi ngeringin rambut nih, terus lihat ke cermin, posisinya kita lagi duduk, terus di belakang ada bayangan kita tapi lagi diri. Udah gitu disenyumin lagi. Oke, lanjut. Ini tanpa judul, tapi ini creepy sih. Dulu aku takut sekali dengan hantu, tapi sekarang aku gak takut lagi. Saat bisa melihat mereka berkeliaran, mengganggu orang, sama seperti diriku. Berarti dia udah di dalam. Terus berikutnya, aku bosan belajar anatomi. Aku bosan belajar anatomi tubuh di sekolah, karena aku lebih menyukai untuk praktek secara otodidak di rumah. Wah, psikopat. Selanjutnya, saudara perempuanku selalu mengatakan kalau ibu membunuhnya. Namun, ibu mengatakan kepadaku kalau aku nggak punya saudara perempuan. Jadi, itu siapa? Orangnya? Atau ibunya beneran membunuh tapi nggak mau mengaku? Beneran gimana? Atau itu sosok yang ikutin dia? Lanjut. Istriku sangat harum
dan sedap dipandang saat aku mengeluarkannya dari oven. Ini mah dijadiin makanan cuy. Lanjut lukisan. Seorang wanita sedang duduk di ruang tunggu klinik sambil menatap sebuah lukisan. Lukisan itu bergambar seorang wanita yang sangat mengerikan dengan senyum keji menghiasi wajah di lukisan tersebut. Namun setelah beberapa saat ia tersadar bahwa apa yang dilihatnya bukanlah sebuah lukisan melainkan cermin. Berarti yang dia lihat itu dirinya sendiri. Oke, yang terakhir. Aku punya seorang adik kecil. Mungkin berusia balita. Dia suka sekali menangis dan tidak bisa tenang. Ya, tentulah. Suatu hari, ibunya pergi dan menitipkan adik kecil itu kepadaku. Karena tak tahan dengan suara tangisan dan ulahnya, aku pun menenangkannya dengan cara yang sama. Saat aku mengantarkan ibunya itu, sekarang adik kecil itu sudah pergi dengan tenang bersama ibunya. Dibunuh guys. Oke, itu penutup cerita terakhir dari creepypasta kali ini. Semoga kalian yang dengar cukup terbawa ya dengan cerita yang mengerikannya. Dan sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.